Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas mengenai bab 7 hikam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu atau tiba masanya, supaya tidak menyalai pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu atau sirmu. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmat-Nya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda, ia menduga atau mengira mungkin telah tiba saatnya. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulh Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman sejahtera, yaitu mimpi Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam surat Al-Fat ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan, maka ketika Umar radhiyallahu an memajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi SAW, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasul dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, "Bilakah tibanya bantuan atau pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah itu telah hampir tiba atau amat dekat." Bab 8 Hikam. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat atau mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu? Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian kurnia Allah kepadamu? Makrifat atau mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab makrifat itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, Allah bersabda, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi. Aku telah menurunkan bala atau ujian kepada seorang hamba. Maka ia berdoa, dan tetap aku tunda permintaannya.
Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, "Hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah." Hikam bab 9. Beraneka warna jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena itu, tiap orang saleh yang menuju ke suatu makom atau tingkat harus mengerti dalam ibadat yang mana ia rasakan nikmat ibadat, maka disitulah akan terbuka baginya, apakah dalam sembahyang atau puasa dan lain-lainnya. Hikam bab 10. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abror apabila amal perbuatan itu telah bersih dari ria, yang jelas maupun yang samar. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadatku ini kepada sesuatu yang lain. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan sendiri, sedang semua itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahwa semua amal perbuatan semata-mata kurnia Allah kepadanya. Sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Ini terambil dari ayat Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan, pertolongan, sebab kami sendiri tidak berdaya. Amal orang abrar dinamakan amal lillah, beramal karena Allah. Sedang amal muqarrabin dinamakan amal billahi, beramal dengan bantuan kurnia Allah. Amal lillah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir, sedang amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, "Perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah Ta'ala." Hikam bab 11. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong, besar diri, Allah akan menghinanya." Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang,
gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedikitnya ria itu sudah termasuk syirik. Dan siapa yang memusuhi seorang waliullah berarti telah melawan berperang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang kepada hamba yang takwa, yang tersembunyi tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka sebagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah SAW sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ia hamba saya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, maka apa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah satu seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka, jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf apabila ada salah kata, kesalahan hanya milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.